Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kautsar ayat 2, fasholli li rabbika wanhar. Ayat 1-na, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Al-Kautsar. Al-Kautsar, para ahli tafsir menafsirkannya, sebagian memaknainya adalah kebaikan yang banyak. Dalam beberapa riwayat, Al-Kautsar itu adalah sebuah sungai atau telaga di surga untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasholli, maka dirikanlah salatlah engkau, li rabbika, untuk Tuhan engkau, wanhar, dan berkurbanlah. Ayat ini dalam tafsir Al-Qurtubi menurut Sa'id bin Jubair, ya, turun ayat ini di Hudaybiyah, hina khusiran nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Hina khusiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, saat Nabi itu dihalang-halangi saat mau umrah Hudaybiyah. Pernah kita bahas sebelumnya bahwasanya kenapa Rasulullah itu melakukan umrah Hudaybiyah. Ya, salah satu dari sebab politisnya itu adalah Rasulullah mendengar dari mata-mata beliau bahwasanya orang kafir Quraisy itu mau bekerja sama dengan orang Yahudi Khaybar yang itu menyebelah utara dan selatan dari Madinah untuk menyerang kaum muslimin. Jadi musuh dari dua arah yang berbeda. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak sahabat, ada sekitar 1.500 orang. Kemudian orang-orang Arab itu juga diajak Rasul. Untuk apa? Umrah Hudaybiyah itu, untuk melakukan umrah. Nah, tertahan di Hudaybiyah, tidak boleh masuk. Itu serba sulit kafir Quraisy itu, yang akhirnya terjadi Sulhul Hudaybiyah atau perjanjian damai Hudaybiyah tahun berapa itu? Tahun ke-6 Hijriyah. Tahun ke-6 Hijriyah. Pasca itu Rasulullah bebas berdakwah. Ya, pasca perjanjian Hudaybiyah itu Rasulullah menyelesaikan Khaybar. Jadi Khaybar bisa ditaklukkan sekitar tahun ke-7 Hijriyah. Jadi pasca Quraisy diikat dengan perjanjian, Khaybar yang mau macam-macam tadi langsung didatangi oleh pasukan Rasulullah. Jadi Hudaybiyah ini adalah salah satu tempat yang di situ juga ada Bai'atur Ridwan. Ya, ceritanya panjang lah. Tapi yang jelas ayat ini, kata Sa'id bin Jubair, ya, turun di Hudaybiyah saat Rasulullah tidak bisa umrah. Maka ya fa'amarahullahu ta'ala ayyusalliya, Allah memerintahkan Nabi untuk sholat, wa yanharal budna, dan berkurban unta. Fafa'ala dzalik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan yang diperintahkan Tuhannya itu. Bapak saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, maksudnya adalah sholatlah sholat wajib, sholat yang diwajibkan atas kalian, atas engkau sholatlah. Sementara Qatadah, Atha, dan Ikrimah, fasholli li rabbika sholatal id, sholatlah kepada Tuhan engkau, yakni dirikan sholat untuk menyembah Tuhan engkau semata, yakni sholat id, maksudnya Idul Adha, wa yauman nahar, dan hari nahar, yakni hari penyembelihan hewan kurban. Ini sekitar maksud ayat itu, sholat dan berkurbanlah. Itu di tafsir Al-Qurtubi. Sementara Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya beliau mengatakan, kama a'tainakal khaira al-katsira fid dunya wal akhirah, sebagaimana kami telah memberikan kepada engkau kebaikan yang banyak fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Jadi beliau tidak banyak berpolemik tentang pendapat para ahli tafsir, tapi beliau ambil semua.
Maksud Al-Kautsar itu pokoknya kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Wa min zalika an-nahru allazi taqaddama sifatuhu. Di antaranya adalah Allah berikan kepada engkau sungai, yakni telaga Al-Kautsar itu, yang sudah dijelaskan sifat-sifat pada bagian sebelumnya. Fa akhlis li rabbika sholatakal maktubata wan nafilata wa nahrok. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, perintah kepada Nabi, dan juga ini kaidahnya adalah perintah untuk kita kaum muslimin, ya, khitabur rasul khitabul li ummatih, kaidahnya begitu. Seruan kepada Nabi itu adalah seruan kepada umatnya. Malam yarid dalilut taksis, selama tidak ada dalil yang mengkhususkan itu untuk Nabi. Sehingga ini fasolli, perintahnya kepada Nabi, tapi kepada kita semua juga mencakup. Maksudnya apa? Ikhlaskan. Akhlis li rabbik. Akhlis itu artinya murni. Ma'un khalis, air murni. Fa akhlis li rabbika, murnikan untuk Tuhan engkau sholataka, yakni sholat engkau al maktubah wan nafilah, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah, wa nahroka, dan sembelihan engkau, kurban engkau itu maka ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting kita sadari bersama, karena apalagi menjelang tahun-tahun politik ini, kadang kurban juga motivasi mendulang suara. Maka ini perintah ikhlas, ya. Jangan dicampur dengan muatan yang lain. Bapak saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini ayat terkait kurban. Kemudian pelajaran kedua, bahwasanya kurban itu hendaknya disembelih setelah sholat, ya. Fasolli li rabbika wanhar, sholatlah dengan murni untuk Tuhan engkau, wanhar, dan sembelihlah kurban. Sehingga kalau menyembelih sebelum sholat id, maka tidak dinilai sebagai kurban, tidak dinilai sebagai kurban. Terus kalau hari rayanya beda bagaimana? Ya ikuti yang mantap. Kalau mantapnya misalnya hari apa, misalnya besok apa, hari raya id, Rabu dan Kamis, berarti hari Rabu mantapnya ya hari Rabu, tapi hari Kamis boleh, kan? Menyembelihnya boleh tanggal 10 dan hari tasyrik 11, 12, 13. Jadi kalau sebelum itu menyembelih maka sembelihannya halal, tetapi dia kurbannya tidak sah, kurbannya itu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Bukhari, man zabaha qabla ayyusalliya, siapa yang menyembelih hewan sembelihan, yakni kurban maksudnya, sebelum dia sholat, fal yu'id makanaha ukhra, maka hendaklah dia ganti hewan kurbannya itu, ganti yang lain, karena kurbannya tidak sah. Itu kalau kurban wajib. Kalau kurban wajib yakni karena nazar, ya, ada dua yang wajib kurban itu, nazar, yang kedua dia punya sapi atau kambing, dia katakan ini untuk kurbanku, maka itu jadi wajib, ya. Maka kalau disembelih sebelum sholat id, maka itu tidak sah kurbannya, ganti. Tetapi kalau itu kurban sunnah, ya berarti kurbannya tidak sah, jadi sembelihan biasa, sodakoh biasa. Wa man lam yazbah falyazbah, siapa yang belum menyembelih maka hendaklah dia sembelih, yakni setelah sholat id. Bapak ibu sekalian rahimakumullah, ini terkait dengan ayat tadi. Jadi pelajarannya pertama, sholatlah dengan ikhlas, yang kedua setelah sholat menyembelih kurban. Nah, kurban sendiri di dalam bahasa Arab itu sebutannya udhiyah, al-udhiyah, yang secara bahasa itu merupakan isim mushtaq dari kata ad-duha. Ad-duha, udhiyah, satu akar kata. Maknanya adalah saat matahari mulai meninggi, masuk waktu duha.
Kemudian kenapa korban disebut udhiyah? Karena penyembelihan itu ya terjadinya pada waktu duha setelah sholat id. Itu secara bahasa. Secara istilah kurban itu adalah ma yuzakka taqarruban ilallahi ta'ala, apa-apa yang disembelih niatnya taqarrub untuk Allah Ta'ala. Jadi ini syarat pertama, dia hewan sembelihan. Jadi tidak bisa kurban itu kita konversi pakai uang aja, sudah kurbannya saya duit sajalah saya sumbangkan ya, tidak sah begitu. Itu namanya sodakoh biasa. Dan pada Idul Adha dan hari tasyrik, sodakoh paling bagus ya kurban, mengalirkan darah. Fi ayamin nahri, pada hari nahar, yakni hari-hari Idul Adha dan hari tasyrik. Jadi tidak mesti pas hari pertama tanggal 10, tidak mesti ya, kapan luangnya lah ya, hari kedua, ketiga ya bisa begitu. Bisyara itu maksusoh, dengan syarat-syarat khusus. Jadi tidak sembarang juga misalnya saya nyembelih ayam aja lah, kurbannya ayam atau dikonversi itu satu sapi berapa dagingnya. Oh misalnya satu sapi dagingnya 70 kilo, sudahlah daripada nanti saya kurban ada tulangnya susah nyembelih sebagainya, saya beli daging aja 70 kilo maka itu juga tidak terhitung kurban. Atau ayam satu kandang, kalau dihitung itu sama seperti satu ekor sapi, maka itu juga tidak sah jadi kurban menurut mayoritas para ulama ya. Karena ini syarat-syaratnya khusus. Nah, ini pelajaran fikih nanti yang lebih detail menjelaskan tentang hal ini. Terus apa hukumnya kurban ini? Para ulama beda pendapat. Zaman sekarang kita sampaikan dua-duanya pendapatnya ini. Yang pertama, ini pendapat mayoritas para ulama, yakni jumhurul fuqaha wa minhum asy-syafi'iyah. Di antara mereka itu adalah kalangan mazhab Syafi'i wal Hanabilah dan Hambali, wa huwa arjahul qaulaini inda Malik, dan satu dari dua kaul yang lebih kuat menurut Imam Malik. Jadi Imam Malik ini ada dua riwayat, satunya wajib, satunya sunnah ya. Wa ihda riwayataini an Abi Yusuf, dan salah satu riwayat dari dua riwayat dari Abu Yusuf, ini sahabatnya Abu Hanifah, ila annal udhiyata sunnatun muakkadah, bahwasanya kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, ditekankan. Artinya kalau bisa, sebisa mungkin kita ini berkurban. Wa hadza qaulu Abi Bakar wa Umar wa Bilal wa Abi Mas'ud al-Badri wa Suwaid bin Ghafalah wa Sa'id bin al-Musayyib wa Atha wa Alqamah wal Aswad wa Ishaq wa Abi Thawr wa Ibnil Mundhir. Nah, ini sahabat-sahabat yang pandangannya itu sunnah muakkadah. Pendapat Abu Bakar, Umar, kemudian Abi Mas'ud al-Badri, Suwaid bin Ghafalah, Sa'id bin al-Musayyib, dan seterusnya sampai Ibnul Mundhir. Apakah ini pendapat sekedar pendapat? Ya enggak. Pendapat itu muncul ketika memahami hadis, memahami ayat. Ayatnya sama, hadisnya sama, tapi ini kok difahami enggak wajib. Alasannya adalah hadis riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah, "Idza dakhala al-'ashr", kalau masuk 10 hari awal Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan salah seorang dari kalian itu ingin untuk berkurban, fala yamassa min sya'rihi wala min basyarihi syai'a, maka janganlah dia itu menggunting atau mencukur atau menyentuh, di sini maksudnya memotong rambutnya dan juga dari kulitnya, kukunya dan sebagainya jangan dipotong,
kalau niat kurban sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Sampai kemudian setelah disembelih hewan kurban itu baru cukur, ya. Makanya kalau lihat orang-orang yang biasanya tidak pakai kumis itu agak ada kumisnya, lihatnya tanggal 10. Ya nanti itu tumbuh tuh kumisnya, kumis 1-2 belah itu. Ini hukumnya apa juga, mencukur rambut atau kumis atau kuku bagi orang yang mau berkurban, ini juga ikhtilaf. Mayoritas yang terkuat itu hukumnya makruh, artinya kalau dicukur tidak haram. Nah, sebagian ulama pendapatnya itu tidak boleh, ya, bukan makruh tapi haram. Terus hadis ini kenapa jadi dalil bahwasanya tidak wajib? Imam Asy-Syafi'i mengatakan salah satunya ya ini, Rasulullah kaitkan kurban itu dengan wa arada ahadukum, dan salah seorang kalian ingin. Kalau wajib itu tidak disebut kalau ingin. Kalau ingin kurban jangan beginilah, berarti kalau tidak ingin kan tidak apa-apa. Ini alasan para ulama mayoritas yang mengatakan itu sunnah muakkadah. Dan yang sunnah ini juga sunnah, namanya sunnah kifayah. Jadi ini istilah di dalam kitab Al-Mu'tamad. Sunnahnya sunnah kifayah, ya, sunnah alal kifayah. Maknanya apa? Fi haqqi ahlil baitil wahid, dalam satu keluarga, ya, satu keluarga itu sunnahnya menyembelih satu. Fa idza dhaha ahaduhum hasalat sunnatut tadhiyah fi haqqil jami'. Kalau satu keluarga itu satu sudah berkurban, maka kesunahan itu sudah mencakup satu keluarga itu. Ya, wa idza kanat asyah wa in kanat asyatul wahidah la yudhha biha illa an wahidin. Meskipun satu kambing itu tidak bisa disembelih atas nama, ya, kecuali cuma satu orang. Bukan satu kambing itu disembelih atas nama beberapa orang, enggak. Satu kambing untuk satu orang. Tetapi begitu satu keluarga itu ada satu orang yang berkurban satu kambing atau 1/7 sapi, maka itu sudah terpenuhi kesunahan dan syiar untuk keluarga tersebut. Pahalanya apakah mendapatkan satu keluarga? Kata Imam Ar-Romli, ya, karena itu sunnahnya sudah terpenuhi. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pendapat pertama yang ya mayoritas ulama begitu. Cuma ada mazhab Abu Hanifah, ya, wa dhahaba Abu Hanifah ila annaha wajibah, dan Abu Hanifah berpandangan bahwasanya kurban itu wajib. Dan ini juga pendapat yang diriwayatkan dari Muhammad ini termasuk sahabatnya Abu Hanifah. Kemudian Zufar, salah satu riwayat dari Abu Yusuf, juga pendapat Rabi'ah, kemudian Al-Laits, kemudian Al-Auza'i, Imam Sufyan Ats-Tsauri, pendapatnya Malik, Imam Malik dalam satu riwayat itu menyatakan wajib kalau mampu. Apa alasannya? Alasannya ayat yang kita baca tadi, fasholli li rabbika wanhar, maka dirikan sholat untuk Tuhan engkau dan berkorbanlah, ya, berkorbanlah. Kemudian difahami pakai kaidah usul mereka, ya, wa mutlaqul amri lil wujub. Kalau ada perintah itu maknanya wajib. Nah, kemudian menggunakan dalil dalam riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kana lahu sa'ah, siapa yang punya kelapangan, punya apa, kelapangan itu ada ya kelebihan harta, punya kemampuan, walam yudhi, tapi dia tidak menyembelih kurban,
fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia itu sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Nah, ini jadi alasan, ini kan wajib ini, kalau tidak berkurban jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Musalla itu di situ maknanya adalah tanah lapang. Tanah lapang yang kalau kita lihat di dekat Masjid Madinah itu dekat-dekat ada Masjid Abu Bakar, Masjid Ali itu kan situ ya, dekat-dekat situlah. Karena di Masjid Nabawinya sendiri ndak muat, jadi sholatnya di situ. Musallana, tempat sholat kami itu di lapangan itu. Kalau riwayatnya begini kan seolah-olah kuat sekali ini wajib. Kok para ulama mayoritas nggak mewajibkan? Ya pertama karena urusan riwayat. Riwayat dari Ibnu Majah ini hadisnya sampai ke Nabi apa enggak? Nah, banyak para ulama mengatakan ini mauquf hadisnya, enggak sampai marfu kepada Rasul. Ya sampai ke Abu Hurairah saja. Ini seperti di dalam Fathul Barinya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Termasuk juga kata Imam Ibnu Abdul Bar, beliau mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang mauquf, ya, mauquf artinya tidak sampai kepada Rasul. Sebagian ulama memahami fala taqrabanna musallana itu kan bukan berarti larangan untuk melakukan sholat wajib, karena hukum sholat id itu sunnah, maka tidak boleh sholat id itu tidak jadi masalah. Nggak melakukan sesuatu yang haram kan tidak sholat id. Ini prinsipnya ya, ada dua pendapat itu, ini terserah kita semua. Tapi yang jelas berkurban itu bagus, bagus. Sebisa mungkin kalau ada kelapangan, ada kelebihan harta, upayakan untuk berkurban. Apa ukuran mampunya itu? Ukuran mampunya itu kita punya kelebihan harta dari membeli satu hewan kurban atau 1/7 kalau itu sapi, dan kita masih ada sisa harta untuk menafkahi diri kita dan orang-orang yang wajib kita tanggung, ya, berupa makan, pakaian, tempat tinggal selama 4 hari. 4 hari. Jadi hari Idul Adha dan hari Tasyrik 3 hari. Jadi ada 4 hari itu kita cukup aja harta, ya. Nggak harus cukup sebulan ya, cukup 4 hari plus kita beli kambing atau sapi urunan bertujuh itu sanggup, itu terkena seruan kesunahan untuk berkurban. Dan ini sunnahnya itu setahun sekali. Ini kadang kita lihat masyarakat ada yang oh sudah kok kemarin. Seolah-olah kurban itu dianggapnya setahun sekali, apa seumur hidup sekali. Kurban ini ibadah setahun sekali. Kalau punya kemampuan lakukan, ya, punya kemampuan lakukan. Tidak punya kemampuan bagaimana? Ada seorang ulama namanya Abu Hazim. Abu Hazim, dia hutang sampai hutang. Jadi ini masuk bab berhutang untuk kurban, itu dilihat-lihat dia kalau memang tidak mampu, tidak dituntut untuk berkurban. Tapi kalau kira-kira tadi ukuran kemampuan itu ada kelebihan kemampuan untuk hidup 4 hari ya, bukan sebulan, bukan. Kalau kira-kira ada aja pacangannya dapat nantilah, maka berhutang tidak apa-apa. Berhutang tidak apa-apa, asal tadi hutangnya dia sanggup membayar, kira-kira dalam waktu dekat dia bisa bayar, maka tidak apa-apa. Tapi kalau tidak usah, nanti bikin repot aja, ketemu debt kolektor lagi. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu terkait hukumnya, siapa yang terkena hukum. Kemudian yang berikutnya, kalau membahas tentang hal-hal teknisnya panjang, saya ingin sesuai ada jamaah yang bertanya itu tentang pembagian dagingnya.
Ini kita juga perlu hati-hati, karena semangat kurban kalau tidak kita kaji kita bisa tersalah. Nah kalau tersalah kita ini mestinya mengembalikan kurban orang kalau tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Pemanfaatan daging kurban ini perlu kita pilah hukumnya ini. Pertama, kalau kurban wajib, kurban wajib, yakni tadi nazar, atau dia sudah menentukan dia punya binatang, dia katakan ini hewan kurbanku, ini kurban wajib, maka dagingnya wajib dibagi semua. Si pekurban tidak boleh memakan daging dari hewan yang dia kurbankan. Sehingga kalau panitia ini menerima hewan kurban, takoni satu-satu itu, ini kurban sampai nazar kah, tidak kah? Kalau kurban nazar dipisah dagingnya, jangan kembali ke orangnya. Orang tadi bisa dikasih daging dari pekurban yang lain, ya. Tapi bukan daging dari hewan kurban milik dia, bukan. Nah, ini perlu hati-hati bagi panitia. Jadi kurban wajib termasuk akikoh ya. Akikoh kalau wajib dia tidak boleh ikut makan. Akikoh nazar. Yang kedua, kurban sunnah. Ya, kurban sunnah itu disunnahkan untuk memakan dari hewan yang dia kurbankan itu. Jadi dapat bagian, itu memang sunnahnya begitu. Yang berkurban dapat bagian. Biasanya kalau di masjid di Martapura ini dapat bagian berapa kupon ya, tidak apa-apa. Sepertiga boleh dimakan ya, lebih juga tidak apa-apa sebetulnya. Kemudian diwajibkan kalau kurban sunnah itu memberi fakir miskin ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fakulu wa at'imu waddakhiru, makanlah dari hewan yang kalian kurbankan itu. Wa at'imu, beri makan orang lain. Waddakhiru, dan simpan. Jadi boleh disimpan. Kemudian yang penting juga pekurban, ini pekurban ya, yang berkurban itu tidak boleh menjual apapun dari hewan kurban itu, baik kulitnya kah, kepalanya kah, tanduknya, tidak boleh dijual oleh si yang berkurban. Tapi kalau orang yang nggak berkurban, misalnya dia dapat bagian nih, dia tidak suka makan daging, dia boleh aja jual atau dikasihkan yang lain boleh. Tapi orang yang berkurban dia tidak boleh menjual dari hewan kurban itu, tidak boleh menjadikannya sebagai upah ya. Upah, ini upah yang jagal kasih kepalanya maka tidak boleh itu. Mestinya kalau sudah terlanjur dia harus mengganti seberapa itu harga kepala itu atau yang lain, kasih bagian bagi penjagalnya. Kalau itu sebagai upah tidak boleh, tapi kalau sekedar dikasih upahnya sudah ada, tidak apa-apa. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ya, menyatakan wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Dan al-budna, budna itu maknanya onta. Tapi ini ada ikhtilaf, beda pendapat di kalangan para ulama, apakah selain onta disebut dengan al-budna. Kalau menurut pendapatnya Ibnu Mas'ud ya, sahabat Rasulullah, kemudian Atta ini tabi'in, dan Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan lah. Jadi al-budna ini khusus onta. Tetapi kalau Imam Malik dan Abu Hanifah menyatakan al-budna ini masuk sapi. Jadi dimaknai onta dan sapi. Ja'alnaha lakum min sya'airillah. Kami jadikan untuk kalian bagian dari syiar Allah, syiar-syiar Allah. Lakum fiha khair, bagi kalian di dalam
ya onta dan sapi tadi itu ada banyak kebaikan. Nah ini jadi alasan Abu Hazim tadi, dia sampai berhutang itu kemudian kurban. Ditanya, engkau utang kok bawa hewan kurban? Ya, aku dengar Allah katakan lakum fiha khair, untuk engkau di dalam kurban ini ada banyak kebaikan. Yakin akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah katakan fadhkurusmallahi 'alaiha sawafa fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Maka sebutlah nama Allah ketika kalian menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat tentunya ya. Ini kalau onta itu tidak direbahkan, tapi nyembelihnya berdiri aja. Kalau sapi kan tidak bisa begitu ya, bisa membahayakan orang. Kemudian kalau sudah mati ya, kalau sudah mati karena disembelih, fakulu minha, makanlah dari sembelihan itu. Artinya apa? Yang punya yang berkurban itu sunnah untuk ikut makan. Kalau tidak suka makan daging sapi gimana? Ya cobalah ya, demi mengikuti sunnah sedikit barang, makan. Wa at'imu, dan beri makan siapa? Al-qani itu orang yang nggak minta-minta, merasa cukup. Jadi bukan mesti orang miskin, orang kaya boleh dikasih. Jadi kurban ini tidak seperti zakat, ada kerabat, ada siapa, teman-teman, kasih tidak apa-apa. Kemudian wal mu'tar, dan yang meminta-minta, orang fakir itu wajib juga diberikan. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam pembagiannya ini juga perlu kita perhatikan. Boleh nggak kita bagi ini sudah dimasak saja? Maka kalau kita lihat di dalam kitab-kitab fikih, kurban ini beda dengan akikah. Kurban ini wajib dibagi dalam kondisi mentah, wajib dibagi dalam kondisi mentah untuk kadar wajibnya saja. Jadi dari kurban misalnya kita cukup kasih misalnya beberapa kupon, kita kasih mentah, yang lainnya dimasak tidak apa-apa. Yang jelas ada dibagi mentah, dan itu pembagian dari kurban, pembagian kurban. Kalau kebanyakan kemudian dibikin sarden ada ya gitu ya, dulu sempat sarden, bikin dendeng, bikin macam-macam. Yang jelas kalau di fikih itu ya paling tidak ada satu kupon lah itu dikasihkan mentah, supaya terpenuhi dari nas yang ada di dalam pandangan para ulama tersebut. Dan itu cukup satu orang miskin kasih satu mentah, ya sudah, yang lainnya mau diapakan tidak masalah. Kalau misalnya banyak benar, membagi kebanyakan nggak kedagingan, akhirnya mau disalurkan, tetap wajib dibagi mentah walaupun sedikit. Caranya begitu. Terus penyimpanan itu dulu ada riwayat yang tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya, di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'kulu ahadukum min lahmi udhiyatih fauqa salasati ayyam. Janganlah seorang dari kalian itu memakan dari daging kurbannya lebih dari tiga hari. Kemudian Imam At-Tirmidzi menyatakan ya, dari Aisyah dan Anas bahwasanya hadis Ibnu Umar ini adalah hadis hasan sahih. Wa inna makana nahyu minan nabi sallallahu alaihi wasallam mutaqaddiman tsumma rakhasa ba'da dzalik. Dan adalah larangan dari Nabi ini larangan awal bahari, kemudian Nabi memberikan rukhsah, artinya tidak harus 3 hari habis, apalagi kalau banyak. Yang sudah gemuk tambah kena
Kumat itu darah tingginya, kebanyakan menghabiskan ini tidak boleh lebih dari 3 hari, tidak begitu. Awalnya memang begitu, kemudian ada kemudahan, rukhsah dari Nabi, boleh lebih dari 3 hari tadi. Tapi tentunya sambil diperhatikan, jangan kita sendiri yang menguasai banyak, yang lain tidak diberi. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu terkait dengan tadi daging dibagi mentah, disimpan, boleh aja disimpan, nggak ada batasannya. Kemudian yang berikutnya sering jadi pertanyaan itu, apakah non muslim boleh dikasih? Tetangga masjid atau tetangga ini non muslim, kurban dikasih boleh enggak? Kalau dalam mazhab Syafi'i itu ada 2 pendapat. Pertama, yang memutlakan enggak boleh. Bisa dilihat seperti dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Baik itu kurban wajib maupun kurban sunnah tidak boleh untuk non muslim. Itu tentunya kalau dibagikan kurban ya. Kalau misalnya pian dapat daging kurban, terus pian masak, pian kasihkan ke non muslim, tidak apa-apa, tidak ada urusannya dengan kurban itu. Yang jelas dari pekurban membagi itu. Itu menurut pandangan Imam Ibnu Hajar. Sementara sebagian ulama mazhab Syafi'i juga itu membolehkan kalau pertama kurbannya sunnah bukan wajib. Yang kedua kalau non muslimnya ini fakir, ya, maka baru boleh. Ini di dalam mazhab Syafi'i begitu, tapi di dalam mazhab yang lain namanya fikih ya beda pendapat begitu. Kalangan mazhab Hambali misalnya Ibnu Qudamah, Al-Hasan, Abu Thawr dan sebagian Hanafiyah menyatakan boleh. Jadi selain Syafi'iyah membolehkan, termasuk pandangan Imam Malik ya, radhiyallahu an ya. Tapi lebih utama memang kepada kaum muslimin. Ini terkait dengan pembagian ke muslim maupun non muslim. Bapak saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terpenting adalah sekali lagi kita setting niat itu. Namanya kurban itu kan untuk mendekat kepada Allah taala. Maka sebisa mungkin beli dari harta yang paling baik. Karena Allah tidak terima kecuali dari yang baik. Yang kedua, niatkan kita ini memang untuk mendekat kepada Allah. Jangan kita niatkan saya ingin juga dapat bagian yang banyak. Mumpung ini. Jadi berkurban tapi niatnya ingin membantas. Ya. Walaupun makan tadi sunnah, bagus makan itu, tidak apa-apa. Tapi dalam hati itu loh, jangan ada kecenderungan ingin kita aja yang makan. Kurban itu ya sebisa mungkin siapa yang memerlukan itu yang diutamakan. Kita sunnah ikut makan ya sunnah saja. Jadi sebagaimana kita lihat lah, namanya dulu anaknya Nabi Adam ya, itu berkurban itu kan dari ini yang diterima Allah itu dari ketakwaannya. Dalam ayat ke-37 Allah Subhanahu wa taala tegaskan setelah jelasin kurban itu, Allah katakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Daging-daging kurban dan juga darah hewan kurban itu la yanalallah, tidak dapat mencapai Allah. Tidak akan bisa menjadikan kurban itu kita dapat ridho dari Allah taala, tidak. Bukan karena darah, bukan karena dagingnya, bukan karena nyawa si hewan itu kemudian dia terbang menuju Allah Ta'ala, enggak. Karena ada sebagian yang begitu, nanti darahnya itu diapakan ya. Seolah-olah darah ini yang menjadi wasilah untuk sampai kepada Allah. Makanya ini penting. Allah tegaskan di ayat berikutnya setelah membahas tentang kurban itu, walakin yanaluhut taqwa minkum, tetapi yang dapat mencapai keridhaan Allah itu adalah ketakwaan dari kalian.
ketakwaan itu. Kurban itu kita sebetulnya kan ingin memberikan apa yang kita senangi, yang kita senangi, harta atau apa, untuk kita ganti dengan sesuatu yang lebih baik, yakni keridhaan Allah Ta'ala. Sehingga kalau berkurban ya yang baik ya, bisa limosin, berapa harganya sekarang? Ya, tentunya kalau ada kemampuan, hati bisa lapang, ada apa tadi, sa'ah ya, kelapangan tadi, yang terbaik ya, dan dimunculkan dari hati yang baik, bukan karena riya, bukan karena nyaman ya. Ini yang saya rasa sangat-sangat penting kita perhatikan, dan panitia ini bisa juga memberikan pencerahan kepada para pekurban supaya amal mereka ini amal yang betul-betul diterima oleh Allah, muncul dari ketakwaan dan keikhlasan.